Ini sudah? Sudah. 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 Ini sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kemudian ini juga sudah. Lupa kalau ada beberapa kelas begini. Ini sudah, Dek? Sudah, Bu. Jadi, mana ya? Apa ini? Ini sudah juga? Sudah, Bu. Sampai mana? Sampai mana? Ini sudah, gitu ya, klasifikasi materi. Materi itu ada komponen murni dan yang dalam bentuk campuran. Di mana sebenarnya campuran itu kalau kita pisahkan secara fisika bisa mendapatkan komponen murninya. Nah, komponen murni ini di setiap bagiannya itu memiliki komposisi yang tetap, sementara untuk campuran itu biasanya komposisinya bervariasi. Nah, untuk campuran ini itu dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen yang sifatnya sama di seluruh bagian dan campuran hidrogen. Ya, yang campuran homogen ini misalkan kalau saudara mencampurkan 1 sendok makan gula ke dalam 1 gelas air, kemudian saudara aduk sampai homogen, tidak ada gula yang tersisa, di situ semuanya larut, maka kalau saudara ambil 1 sendok di setiap bagian dari gelas itu manisnya sama. Ya. Kalau campuran hidrogen itu terdiri atas 2 atau lebih fasa yang masing-masing memiliki masih banyak yang masuk, memiliki sifat sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini antara campuran yang terbagi menjadi campuran homogen dan campuran hidrogen. Sementara komponen murni ini bisa dalam bentuk senyawa yang kemarin saya contohkan, ada air, ada gula, itu senyawa. Yang dalam bentuk unsur itu misalkan emas. Nah, tentunya senyawa ini bisa kita pecah juga menjadi unsur-unsurnya. Misalkan H2O itu kita elektrolisis bisa menjadi O2 dan H2. Ya. Artinya bisa kita pisahkan senyawa hidrogen dan oksigen dalam senyawa H2O itu menjadi unsur-unsur penunsurnya. Nah, atau sebaliknya, unsur-unsur itu bisa kita gabung membentuk suatu senyawa dengan reaksi kimia. Gitu ya. Nah, tentunya kalau saudara ingin memisahkan secara fisik antara campuran menjadi komponen murni, tadi bisa tergantung pada campurannya itu apa. Kalau campurannya homogen, misalkan alkohol 75%. Alkohol yang dijual itu kan etanol ya, C2H5OH. Itu 75% alkohol, yang 25%-nya air kan gitu. Kalau saudara mau membuat alkohol absolut atau etanol absolut, saudara bisa pisahkan etanolnya tadi dengan menggunakan destilasi. Kenapa ini alatnya destilasi? Karena titik didih antara alkohol dan air itu berbeda, ya. Yang alkohol memiliki titik didih sekitar 70 derajat Celcius, sementara air 100 derajat Celcius pada tekanan luar 1 atm tentunya ya. Maaf ini fisik sekali. Nah, dengan demikian maka pemisahan larutan homogen tadi dengan sarana fisik ini bisa tercapai. Kalau misalkan campurannya heterogen, seperti misalkan campuran pasir, kemudian
campuran silika, kemudian campuran apa begitu yang saudara bisa juga menggunakan alat-alat seperti magnet untuk memisahkan besinya. Ya, itu tergantung pada campurannya apa. Ya. Kalau misalkan alloy itu kan campuran juga dari beberapa logam kan itu ya. Misalkan campuran antara Zn sama Cu. Kalau mau dipisahkan menjadi unsur-unsurnya, tapi kalau alloy itu termasuk larutan homogen loh ya, larutan homogen tapi larutan padat. Bisa dipisahkan dengan cara elektrolisis. Ya. Nah, sementara unsur adalah zat yang tidak dapat dipisahkan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Ya, misalkan saudara punya unsur itu sudah tidak bisa dipisahkan dengan reaksi kimia biasa, ya, menjadi zat yang lebih sederhana. Kalau menjadi bagiannya dari unsur itu bisa, ada proton, ada neutron, ada elektron, ya, tapi tidak dengan cara reaksi kimia. Kenapa? Karena reaksi kimia itu hanya menyangkut pemutusan dan penggabungan kembali ikatan. Nah, ikatan itu hanya terjadi pada elektron saja, tidak sampai ke inti, ya, tidak sampai ke inti. Nah, dengan demikian unsur-unsur itu secara kimia biasa itu tidak bisa dipisahkan. Ada 118 unsur lebih yang telah teridentifikasi yang ada di alam ini. 82 unsur itu terbentuk alami di bumi, ya, bisa emas, aluminium, seng, ya kan, besi, timah, oksigen, karbon, itu termasuk unsur-unsur yang ada di bumi. Tapi ada unsur-unsur lain yang dibuat, memang dibuat karena dia tidak ada dan dibuat dengan cara penembakan atau transmutasi inti atau transformasi inti, sama saja ya. Itu ada 36 unsur sebenarnya yang dibuat itu banyak, cuman karena adanya tidak stabil sehingga tidak bisa kita gunakan untuk kepentingan industri. Sehingga di sini contoh-contohnya ada teknetium, ada amerisium, ada seborgium, gitu ya. Itu adalah buatan, ya, buatan dari manusia, tidak ada di alam. Kemudian selain unsur tadi, kalau senyawa komponen murni bisa berbentuk senyawa, bisa unsur kan gitu ya. Kalau senyawa itu adalah zat yang terdiri dari atom-atom pada 2 atau lebih unsur yang berada dalam proporsi yang tetap. Nah, ini yang kemarin saya minta saudara untuk mempelajari tentang hukum-hukum dasar tentang perbandingan tetap, kekekalan massa, gitu ya, yang diberikan oleh Lavoisier dan Proust, gitu ya. Kemudian senyawa itu dapat dipisahkan menjadi komponen murni atau unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Nah, contohnya itu air, gitu ya, bisa dipisahkan menjadi H2 dan O2 dengan cara elektrolisis. Nah, kemudian ini juga senyawa ini, C2H12, C6H12O6, ya, gula kan gitu ya. Nah, itu yang perbedaan antara unsur dan senyawa dan bagaimana kita bisa menggabungkan unsur tadi menjadi senyawa atau memisah senyawa tadi menjadi unsur-unsurnya. Ya. Nah, di sini ada hukum-hukum dasar yang mendasari pembahasan kita nanti sebelum membahas tentang struktur atom dan pemodelannya, gitu ya.
Ini ada hukum Lavoisier yang terkenal dengan hukum kekesalan massa. Ini Lavoisier itu mempelajari itu pada tahun 1785. Kemudian dilanjutkan dengan adanya hukum perbandingan tetap oleh Gauss 1799 dan dilanjutkan dengan hukum perbandingan berganda oleh Dalton. Yang ini yang kita anggap sebagai bapak kimia itu di Dalton ini, ya, ini orangnya seperti ini. Nah, secara ilustrasi